Shalom students, pada hari ini kita belajar agama Kristen yang berjudul Hidup Beriman. Nah, sebelum kita belajar agama, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, untuk peserta didik yang ada di rumah, silahkan ambil posisi berdoa ya. Dan setelah selesai berdoa, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, di bab pertama ini kita membahas hidup beriman, ya, dan bagaimana memelihara iman. Yesus Kristus telah lahir ke bumi, ya, untuk kita semuanya. Yesus Kristus telah mati, ya, dan Yesus Kristus telah bangkit di antara orang mati dan naik ke surga. Nah, cerita mengenai Yesus Kristus tidak akan dapat dipahami secara mudah jika kamu tidak beriman kepadanya. Nah, apa sih arti beriman? Atau apa yang dimaksud dengan iman? Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dengan demikian, iman selalu berkaitan dengan percaya. Nah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, misalnya kepercayaan tentang Yesus yang lahir, ya, Yesus yang lahir tidak kita lihat secara langsung. Yesus mati tidak ada kita lihat secara langsung. Yesus bangkit di antara orang mati tidak kita lihat secara langsung. Segala sesuatu yang diperbuat Yesus tidak ada kita lihat secara langsung. Namun kita percaya, kita beriman kepadanya bahwasanya Yesus adalah jalan kebenaran kita. Yesus lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus mati hanya demi untuk kita. Ya, sekalipun kita tidak lihat. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 6, ini sangat perlu kita beriman. Kenapa? Coba lihat di dalam Ibrani ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak berkenan kepada Allah. Nah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, adakah yang kita teladani di dalam iman? Tentunya ada. Saya memberikan dua. Yang pertama adalah Abraham. Silakan baca di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, di mana Abraham itu ya rela mengorbankan anaknya ya demi melakukan perintahnya Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan Abraham supaya Abraham mengorbankan anaknya itu yang hanya satu, yang tunggal, untuk dipersembahkan kepadanya, kepada Allah. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan? Dia yakini, dia percaya, dia imani, ya, bahwasanya yang diperintahkan Tuhan itu adalah kebaikan, ya, dan dia yakin, ya, bahwasanya Allah menyediakan korban yang sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah Nuh. Bagaimana dengan Nuh? Kamu bisa membacanya di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 24, kisahnya Nuh. Di sana Tuhan itu memerintahkan si Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung. Nah, nggak masuk akal ya kan? Nah, biasanya itu bahtera itu, kapal itu berada di mana? Pastinya di laut, bukan di gunung, bukan di atas gunung. Nah, sehingga orang-orang di sekitarnya melihat tingkahnya si Nuh yang membangun bahtera di atas gunung, ya. Orang di sekitarnya itu apa yang mereka lakukan? Mengolok-oloknya si Nuh, ya, mengejeknya si Nuh, ya sampai dikatakan bahwasanya Nuh kurang waras, ya. Nah,
semua perkataan orang-orang sekitarnya tidak dipedulikannya. Kenapa? Karena dia percaya bahwasanya apa yang Tuhan perintahkan ya adalah kebaikan untuk dia. Nah, untuk kita apapun perkataan orang lain tentang diri kita, asalkan diri kita ini benar, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, untuk pelajaran pada hari ini sampai di sini ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Thank you.